Impact. Oh, good. All right. Scharfschützen Gewehr 69 atau SSG 69 adalah senapan runduk bolt action yang diproduksi oleh Steyr-Mannlicher yang merupakan senapan runduk standar untuk Angkatan Darat Austria. SSG 69 dirancang sebagai sistem penembak jitu untuk menggantikan senapan runduk SSG 98 Karabiner yang merupakan adopsi dari senapan Karabiner 98K Surplus yang dimodifikasi dan diadopsi pada tahun 1969. Senapan ini melampaui zamannya dengan penggunaan bahan sintetis seperti popor, pelindung pelatuk, magasin, dan laras tempa palu dingin untuk daya tahan. Selain menjadi senapan runduk standar Angkatan Darat Austria, senapan ini juga digunakan oleh beberapa lembaga penegak hukum. Senapan ini bisa dibilang terlalu modern untuk era dan bobotnya. Senapan ini sangat akurat dan beberapa kompetisi internasional telah dimenangkan menggunakan SSG 69 dengan akurasi di bawah 0,5 MOA. Akan tetapi pada tahun 2015 perusahaan Steyr mengakhiri produksi SSG 69. Receiver senapan dan laras dirancang untuk memberikan kekuatan maksimal dengan bobot minimal. Untuk itu, mekanisme bolt action menggunakan 3 pasang luk pengunci belakang, sama seperti bolt pada senapan Gewehr 98. Alih-alih luk pengunci depan yang lebih umum. Hal ini, dan fakta bahwa mekanisme ini hanya diproduksi dalam panjang short action, membatasi penggunaan kaliber peluru hanya untuk kaliber non-magnum. Sudut bukaan bolt 60 derajat bermanfaat untuk memasang alat bidikan optik yang relatif rendah di atas receiver, dan receiver siap menerima dudukan untuk pembidik optik SSG. Laras tempa palu dingin memiliki tingkat putaran 1/12 inci yang mampu menstabilkan amunisi 7,6 2x51 mm standar militer pada masa itu. Tingkat putaran ini cukup rendah untuk menstabilkan secara optimal peluru sniping 7,62 NATO yang saat itu belum tersedia dan berisi proyektil hollow point boat tail seberat 175 grain. Popor polimer ABS yang diperkuat serat kaca dilengkapi spacer yang dapat dilepas untuk menyesuaikan panjang tarikan, dan rel aksesori di bagian bawah serta lengan bawah untuk memasang bipod. Pemilihan popor sintetis ini sangat luar biasa, mengingat banyak senapan runduk pada masa itu masih menggunakan popor kayu. Pemicunya dapat disesuaikan berat dan panjang tarikannya oleh pengguna. Magazin lepas pasang berbahan resin polikarbonat standar bermerek Makrolon dari Bayer memiliki desain putar berkapasitas 5 butir peluru yang pas dengan popor, meskipun magazin 10 butir peluru tersedia sebagai aksesori. Keduanya memiliki bagian belakang transparan yang langsung menunjukkan sisa kapasitas. Meskipun magasin spool jarang digunakan pada senapan militer, Steyr-Mannlicher memproduksi senapan Mannlicher-Schönauer dengan magasin spool dari awal tahun 1900-an hingga 1972. Militer Austria menggabungkan SSG 69 P1 atau versi standar dengan teleskop Kahless ZF69 perbesaran 6x42 sebagai alat bidik optik bagi penembak jitu mereka. Kemudian teleskop Kahless ZF84 dengan perbesaran 10x42 yang serupa juga ditawarkan. Bidikan optik ini atas permintaan pelanggan dapat dilengkapi turret elevasi bullet drop compensating atau BDC yang disesuaikan dengan lintasan balistik kombinasi senjata kartrit tertentu dengan berat atau jenis proyektil kecepatan moncong dan kepadatan udara yang telah ditentukan sebelumnya pada jarak tertentu. Lingkup ZF69 BDC yang digunakan oleh militer Austria dikalibrasi dari 100 sampai 800 meter dalam peningkatan 100 meter hingga 300 meter. Dan peningkatan 50 meter dari 350 meter ke atas dengan amunisi 308 Winchester seberat 143,5 grain. Ada beberapa varian senapan SSG yang dibuat dengan perbedaan diameter laras dan keberadaan alat bidik besi cadangan, serta perbedaan kosmetik seperti warna stok. SSG 69 memiliki varian lain yakni
SSG-69, P2, dan P4. Steyr SSG-69 P2 adalah model senapan runduk versi kepolisian yang merupakan varian dari SSG-69 P1, berbeda dari versi militer aslinya P1 karena memiliki laras lebih berat, stok sintetis hitam, dan tidak memiliki bidikan besi. Model P2 menggunakan amunisi kaliber 7,62 kali 51 mm dan 243 Winchester. Satu-satunya anomali yang mencolok adalah SSG P4 yang menggunakan laras 409 mm dengan putaran 1 dalam 10 inci yang dirancang untuk penggunaan amunisi subsonik berat bersama dengan peredam suara. Aksi SSG digunakan dalam senapan target sipil SSG, Match UIT Internasional 300 meter persatuan menembak internasional dikenal sebagai UIT saat itu, atau yang sekarang dikenal sebagai Federasi Olahraga Menembak Internasional atau ISSF yang menampilkan laras berat, mengambang bebas, setengah stok kayu kenari, dan pembidik diopter target Walter dan garis pandang bulat. Untuk spesifikasinya, senapan ini memiliki panjang keseluruhan 1140 dan 1190 mm untuk P1 dan P2, sedangkan P4 panjangnya 1003 mm. Panjang laras mulai dari 409 hingga 650 mm. Berat 4,2 kg, jarak tembak efektif sejauh 800 meter, sedangkan untuk jarak tembak maksimumnya mampu mencapai 3 km lebih. Amunisinya dimuat di dalam magazine berkapasitas 5 peluru. Untuk alat bidiknya bisa juga menggunakan berbagai jenis bidikan optik karena bisa dipasangkan rel pikat ini. Namun tersedia juga bidikan besi untuk model P1. Untuk pengamannya, senapan ini menggunakan pengaman 2 posisi yang terletak di sisi kanan mekanisme tepat di belakang tuas kokang senapan. Selain digunakan oleh militer dan penegak hukum Austria, senapan ini juga digunakan oleh beberapa negara lain dan digunakan juga di beberapa pertempuran seperti di Indonesia. Senapan ini digunakan sebagai senapan latihan sekaligus sebagai senapan penembak jarak menengah bagi sniper TNI Angkatan Darat. SSG-69 lebih banyak digunakan oleh kesatuan Kostrad ketimbang kesatuan lain di TNI. Itulah sedikit pembahasan tentang senapan SSG-69. Jangan lupa like, comment, and subscribe, serta dukung terus channel ini untuk berkembang. Saya undur diri, salam Ami Rifle.